Hari kedua Jaka berjualan, semuanya berjalan lancar seperti malam pertama. Jaka pun pulang tidak terlalu larut seperti biasa, walaupun Jaka jauh, jaraknya paling jauh. Jaka di sini yang paling duluan sampai ke tempat Jaka yang pertama kali gerobaknya masuk ke parkiran gerobak. Nah, malam kemarin dia tidak tahu aturan. Malam kedua dia sudah fasih. Dia tahu gerobak nomor 4, posisinya berarti di sini. Gerobak itu langsunglah diparkirkan di sana, semua barang-barang diturunkan. Sebelum barang-barang yang diturunkan dicuci di tempat pencucian piring di belakang, di dekat dapur, Jaka terlebih dahulu membersihkan gerobaknya. Kaca-kaca dilap, semuanya dilap bersih, semuanya dibuat kinclong sama si Jaka. Tapi ada satu yang kelewatan sama si Jaka. Ada satu yang terlupakan sama Jaka. Jadi di malam itu adalah beberapa gorengan yang tidak laku, tidak banyak Jaka bilang. Ada sekitar 15 lah yang tidak terjual. Jadi dibungkus plastik sama Jaka, itu ditaruh di laci. Laci bagian depan gerobak tersebut. Nah itu yang Jaka kelupaan untuk ngeluarinnya. Jadi Jaka yang merasa kalau semuanya udah beres, ya udahlah. Jaka masuk dalam kamar, Jaka rebahan, Jaka mencoba untuk beristirahat. Di malam itu setelah mandi, dia langsung tidur karena penat sekali badannya. Dan di malam itu kembali Jaka mengalami satu kejadian yang cukup mengerikan kalau saya bilang. Jadi ketika dia tidur, ya, posisi lampu kamar itu dimatikan sama Jaka. Kamar itu tidak pakai kipas angin. Ketika ada udara yang berhembus, angin yang bertiup kencang melewati kisi-kisi kerang nyamuk atau kisi-kisi jendela ya, itu bakal berdesis atau terdengar lah hembusan angin itu. Dan di malam itu Jaka yang merasa kalau dia sudah tertidur sangat lelap sekali, tidak tahu ini jam berapa. Tiba-tiba saja Jaka mendengar kayak ada suara napas orang. Napas yang terengah-engah itu dekat sekali. Dekat sekali terdengar dari tempat Jaka ini tidur. Suara napas yang ditarik dalam dan keluar dari hidung. Seperti ya, napas orang yang sedang emosi, sedang dongkol lah. Itu terdengar jelas. Seketika Jaka membuka mata. Suasana gelap kamar di sini tidak dapat membuat Jaka melihat suara itu berasal dari mana. Tapi dekat sekali rasanya. Samar-samar. Ketika Jaka sudah betul-betul membuka matanya 100%, Jaka melihat ke arah dekat tembok. Itu kok ada sosok hitam. Sosok hitam itu kayak sedang duduk bersandar di tembok. Ya, dengan bagian kaki ini dilipat seperti ini. Ya, bagian kaki dilipat naik sejajar dengan dada. Sosok hitam itu nggak tahu ya itu perwujudan apa, tapi jelas itu nyata walaupun nggak terlihat seutuhnya. Dari hembusan nafas, dari suara napasnya saja ini nyata sekali, terdengar jelas sekali. Jaka yang punya feeling nggak enak di sini mencoba untuk menyalakan lampu agar terlihat itu sosok apa. Jaka pun menyalakan lampu, tapi ketika lampu menyala, sosok itu seketika menghilang. Sosok itu tidak terlihat lagi. Ternyata tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa yang duduk bersandar di tembok, duduk menghadap Jaka yang sedang tertidur. Tidak ada siapa-siapa. Tapi, walaupun sosok itu tidak terlihat wujudnya, suara nafasnya ini masih terdengar jelas. Masih terdengar jelas dan seketika dari bagian luar, Jaka mendengar ada suara itu seperti suara gerobak yang ditarik dan dibanting. Jaka yang kaget. Di sini sontak dia langsung melihat keluar. Ketika Jaka melihat keluar, apa yang dilihat Jaka? Yang dilihat Jaka, di samping gerobak nomor 4, itu berdiri sesosok pocong. Jelas sekali, pocong itu menatap ke arah Jaka. Jaka yang ketakutan. Jaka yang berniat mau pindah ke kamar sebelah, tapi di sini dia ragu mau keluar, soalnya pocong itu ada di luar. Mau nggak mau, Jaka kali ya, dia tidur di atas tempat tidurnya, saking ketakutnya. Jaka ini tidurnya tengkurap, dia sangat ketakutan sekali. Dan di pagi harinya,
Jaka dibangunkan oleh Imam yang tidur di kamar nomor 2 yang bersebelahan dengan Jaka. Pintu kamar Jaka ini diketuk kencang sekali. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Jaka! Bangun udah pagi. Lihat tuh gerobakmu tuh, berantakan. Jaka! Jaka yang terbangun dan mendengar kalau gerobaknya berantakan. Apa yang berantakan? Perasaan tadi malam udah dicuci dan diberesin. Jaka langsung bangun, buka pintu. Di depan pintu itu sudah ada Imam. Imam nunjuk ke arah gerobak tuh. Kamu lihat gerobakmu itu tuh. Itu berantakan sekali seperti itu. Kenapa? Kenapa kok bisa kayak gitu? Jaka yang belum melihat berantakan apa yang dimaksud oleh Imam bergegas keluar mendekat ke arah gerobak nomor 4. Ternyata gorengan yang disimpan di laci ini seperti ada yang mencabik-cabiknya, yang hambur-hamburin di gerobak nomor 4, membuat gerobak itu menjadi kotor lagi. Itu yang dimaksud Imam, gerobakmu berantakan. Nah, Jaka yang tidak tahu apa-apa, dia cuma ingat kalau dia lupa untuk mengeluarkan gorengan sisa. Nah, jadi pagi itu lagi-lagi Jaka diomelin sama si Imam dan disuruh segera untuk membersihkan gerobak, membersihkan bekas-bekas gorengan yang itu berantakan sekali, tercecer kemana-mana, disapu lah sama si Jaka. Di dalam hati Jaka di sini kesal, dongkol, bertanya-tanya siapa yang bikin ini semua. Ini pasti ada yang ngerjain aku, pasti ada yang tidak senang aku kerja di sini. Itu yang terbesit di pikiran Jaka. Mulai dari saat itu, perasaan Jaka ini sudah tidak menentu. Yang ada di pikirannya ada dua. Yang pertama, apakah yang dialami Jaka ini adalah gangguan dari seseorang yang tidak senang ada Jaka bekerja di sana. Pemikiran yang kedua, di sini Jaka mengaitkan kejadian-kejadian aneh, hal-hal yang mengerikan yang dialami Jaka dengan sosok makhluk halus. Apa yang dialami Jaka ini adalah gangguan dari makhluk tak kasat mata. Itu pikiran yang kedua yang terbesit di benaknya pada saat itu. Namun Jaka di sini tidak terlalu memperdulikan, ini sumber masalahnya dari mana. Fokusku di sini sesuai keinginanku dari awal, merantau dari kampung sampai ke Jogja ingin bekerja. Jaka pun memulai aktivitasnya di hari ketiga di tempat Pak Sabto untuk berjualan gorengan. Jaka sebenarnya ingin membagikan apa yang dirasakannya kepada teman-teman yang ada di sana. Jadi yang tinggal di sana, pekerja yang tinggal di sana, jatuhnya sama si Jaka kan ada 5 orang. Imam, terus 3-nya lagi. Mereka ini, yang 3-nya ini tidak terlalu dekat dengan si Jaka. Yang sering banyak ngobrol, yang sering menegur Jaka, ya cuman Imam seorang lah. Jaka pun tidak enak ya, mau sok kenal sok dekat. Posisiku di sini baru beberapa hari. Apalagi yang akan diceritakan, yang dibahas sama Jaka, ini mengenai sesuatu yang ya tidak masuk akal lah kalau dipikirkan. Tapi itu benar terjadi, dialami oleh Jaka. Jaka pun memendam, menyimpan apa yang ingin dibagikannya. Beliau pun melanjutkan aktivitas di hari ketiga berjualan gorengan di tempat Pak Sabto. Siang-siang Jaka sudah keluar, didorong gerobak, sampailah di tempat si Jaka ini mangkal. Setibanya di tempat mangkal seperti biasa, pelanggan di sini sudah menunggu, gorengan pun ya lakulah dijual sampai di mana sekitar jam setengah 8 malam. Di jam setengah 8 malam, lokasi tempat Jaka berjualan ini sudah mulai berangsur sepi karena ini kan bukan padat pemukiman ya lokasinya itu. Ini di dekat pasar, di dekat kampus, di dekat pertokoan. Ya jadi kalau di jam setengah 8 toko-toko sudah pada tutup. Ya, anak-anak yang kuliah juga itu udah tidak banyak lagi. Yang kuliah malam itu tidak banyak. Jadi ya sudah mulai berangsur sepi. Arus lalu lintas pun di sini sudah tidak terlalu padat seperti siang sore. Jaka duduklah bangku kecil di bawah pohon di tempat Jaka mangkal di dekat gerobaknya. Nah, di bangku di dekat pohon, di dekat si Jaka mangkal jual gorengan, itu biasanya ada beberapa orang tukang ojek yang sering nongkrong, yang sering mangkal di sana. Nah, selama 2 hari, masuk hari ketiga, Jaka jualan gorengan di sana. Ya, Jaka mengenal seseorang tukang ojek yang ada di sana, yang langsung akrab dengan Jaka. Kita sebut saja dengan nama Pak Is. Di jam setengah 8 malam itu, Pak Is menanyakan, "Gimana, Dek? Daganganmu hari ini?" Jaka menjawab, "Alhamdulillah Pak, ini udah tinggal sedikit lagi. Ya palingan jam-jam 10 kayaknya aku udah beres-beres." "Ya syukurlah," kata Pak Is. "Ya mudah-mudahan
cepat habis, cepat pulang ya. Iya Pak, amin. Nah, Pak Is di sini mengatakan, kalau kamu rasanya capek, ya jauh ya tempatmu pulang itu, kamu nggak usah sungkan minta tolong sama Bapak. Pak, anterin aku Pak. Nggak perlu pakai upah, kata Pak Is. Aku ikhlas kok nganterin kamu. Yang penting kamu ngomong. Kalau kamu nggak ngomong, aku kan nggak tahu. Ya sekalian, aku mau ke arah sana. Sekalian nyari pelanggan, nyari penumpang. Kalau di sini malam nongkrong, nggak ada yang lewat. Anak-anak kampus udah pada pulang. Apalagi penjaga toko, udah pada bubar semua. Ya, kalau aku ada di sini, kamu mau pulang, ngomong. Biar aku anter. Gratis ongkosnya, kata si Pak Is. Jaka mendengar itu senanglah hatinya dan berterima kasih sama si Pak Is. Singkat cerita, di malam itu, gorengan Jaka ludes terjual habis di kisaran jam 9 malam. Yang mana pada saat itu Pak Is ini sedang narik penumpang. Ya, jadi setelah Jaka beres-beres, Pak Is pun tak kunjung datang. Jaka pun tak mau menunggu terlalu lama. Bergeraklah Jaka untuk pulang. Didoronglah gerobak itu. Yang mana di jam 9 malam saja, jalan yang dilalui Jaka ini sudah mulai sepi, sahabat-sahabat. Suasana sepi mengiringi langkah kaki Jaka untuk pulang di setiap malamnya. Jaka pun enjoy lah melangkahkan kakinya untuk pulang karena kan gorengannya udah habis. Dan akhirnya sampailah Jaka ke base campnya, yaitu ke rumah Pak Sabto. Seperti di hari pertama, hari kedua. Jaka berjualan gorengan di hari ketiga. Orang yang pertama kali masuk gerobaknya ke parkiran gerobak ialah gerobak Jaka. Karena teman-teman yang lain ini gorengannya mungkin belum pada habis. Jadi belum ada yang pulang, ya Jaka di sini melihat, loh kok masih sepi. Lagi-lagi aku yang pulang duluan. Ya sudahlah, dimasukkan gerobaknya Jaka ke tempat yang sesuai. Di nomor 4, Jaka tidak mau salah lagi. Setelah itu, Jaka membereskan segala sesuatunya, dibawa ke dapur, dicuci bersih. Gerobaknya pun tak lupa untuk dibersihkan sama Jaka. Dan Jaka pun masuk ke dalam kamar, mengambil handuk untuk segera mandi. Ketika Jaka mandi, di sini lagi-lagi Jaka mendapatkan gangguan dari sosok yang tak diketahui oleh Jaka. Sosok apa yang iseng gangguin Jaka ketika mandi? Lagi-lagi pintu kamar mandi diketuk. Tapi kali ini bukan cuma sekedar ketukan saja yang terdengar, namun ada suara laki-laki yang menyeru Jaka untuk keluar dari kamar mandi. Keluar kamu dari situ. Sontak di sini Jaka kaget. Loh, siapa? Siapa yang ada di luar sana? Kok ngomongnya kasar sekali? Memangnya aku salah apa? Jaka lekaslah di sini menyelesaikan mandinya. Jaka segera membuka pintu. Ketika pintu dibuka, Jaka di sini hanya melihat ada punggung orang yang berjalan di lorong yang gelap, belok ke kanan menuju kamar tempat Jaka tidur. Cuman punggungnya saja yang terlihat. Dan yang anehnya di sini, Jaka tidak melihat langkah kaki dari sosok tersebut yang terlihat, hanya bagian punggung sebatas pinggang. Jaka di sini kaget, Jaka di sini sontak langsung mengejar, ingin melihat siapa yang tadi menyerunya seperti itu. Seakan-akan marah, Jaka mengejar sosok tersebut, tapi ketika Jaka sampai di depan kamarnya, sosok itu tidak terlihat lagi, tidak tahu menghilang kemana. Dan seketika, bau wangi kembang melati pun tercium. Jaka melihat ke kiri ke kanan, ini kayaknya kejadian ini sama kayak kejadian kemarin lah. Ada yang ngetuk kamar mandi, tapi teman-teman yang lain belum pulang. Tidak mungkin juga Pak Sabto. Ngapain Pak Sabto mau pakai kamar mandi sini? Setelah mencium aroma melati yang semerbak, Jaka pun merasa kalau ini udah tidak beres. Jaka masuk ke dalam kamarnya, menggunakan pakaian dan bersiap untuk tidur. Malam itu Jaka cepat sekali tidur. Pertama, badannya memang capek. Yang kedua, di sini pikirannya sudah dihantui dengan ketakutan. Dan di dalam tidur Jaka, di sini dia bermimpi. Mimpinya itu seakan-akan nyata, tapi kalau dibilang nyata, yaitu benar. Yang dialami Jaka ini alam mimpi. Di dalam mimpi itu Jaka bertemu dengan seseorang. Kalau dari perawakannya, kalau dari raut wajahnya, orang yang mendatangi Jaka
ya di dalam mimpi itu usianya kisaran kepala 3, sekitar 30 tahunan. Lelaki kurus, tinggi, mengenakan pakaian serba putih, mendekati Jaka yang sedang berjualan gorengan di tempat biasa mangkal. Lelaki itu bukan mau membeli gorengan yang dijual Jaka, namun lelaki itu seakan-akan marah kepada Jaka dengan mengatakan, kamu ngapain di sini? Ini bukan tempat kamu, ini tempatku. Cepat, kamu pergi dari sini. Aku tidak mau melihat kamu di sini. Ini tempatku, ini tempatku. Pergi kamu dari sini. Lelaki itu marah dengan wajah yang sangat mengerikan sekali, dengan wajah beringas, dengan suara yang membentak. Jaka yang di dalam mimpi itu tidak dapat berkata apa-apa, cuma dapat melihat, menatap wajah lelaki yang marah di hadapan Jaka. Sontak di sini dia terbangun. Dia terjaga dari tidurnya, dan ketika terjaga, Jaka melihat waktu sudah menunjukkan hampir masuk jam 6 pagi. Jaka pun bangun dari tidurnya, Jaka pun bergegas ke kamar mandi. Dia langsung mandi, setelah mandi, Jaka kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Pagi itu, Jaka langsung menuju ke dapur, tempat biasanya Jaka bantuin istrinya si Pak Sabto meracik sayuran untuk bahan gorengan yang dijualnya siang nanti. Duduklah Jaka di situ. Tidak lama istri Pak Sabto keluar. Nah, Jaka, kamu udah bangun? Udah, Bu. Nah, kebetulan kalau kamu udah bangun, yuk bantuin ibu. Ibu mau ke pasar. Pergilah pagi itu Jaka dengan istrinya Pak Sabto ke pasar. Sepulangnya dari pasar, teman-teman yang 4 ini sudah ada di sana, di dapur. Jadi mereka udah siap menyambut bahan-bahan yang akan diolah. Ketika Jaka dan keempat temannya ini sedang bantuin istrinya Pak Sabto, Jaka di sini mencoba untuk mendekatkan diri ya ke teman-temannya. Ketika Jaka ngajak ngobrol, mereka ini seakan-akan mereka ini mengacukan Jaka, seakan-akan mereka ini menutup diri untuk dekat dengan Jaka. Jujur, awalnya Jaka di sini agak sedikit tersinggung, tapi karena di sana posisinya Jaka anak baru, ya sudahlah. Kalau memang ya senior-senior ini tidak mau dekat dengan aku, ya tidak apa-apa lah. Yang penting mereka tidak ngapa-ngapain, tidak ganggu aku. Yaudah, Jaka melanjutkan aktivitasnya. Setelah selesai di hari itu, tepatnya di hari keempat, Jaka berjualan gorengan. Berangkatlah siang itu Jaka dari rumah Pak Sabto menuju ke tempat Jaka biasa mangkal jual gorengan. Namun di hari keempat, Jaka ini pelanggannya tidak tahu kemana. Gorengan yang sudah digoreng sama Jaka ini lambat sekali lakunya. Jadi karena gorengan masih banyak, Jaka pun di sini tidak bisa pulang awal. Sampai di jam 10 malam. Jaka masih menunggu pembeli, tapi tidak ada pembeli. Suasana yang ada di sana ini malah semakin sepi. Mampirlah Pak Is dengan sepeda motornya ke tempat Jaka jualan gorengan, ke pangkalan ojek. Pak Is bertanya sama Jaka, "Nak, kamu masih di sini? Bapak kira kamu udah pulang dari tadi." "Belum, Pak," jawab Jaka. "Ini masih lumayan banyak gorengannya." "Oh, ini udah jam berapa, Nak?" "Udah jam 10. Kamu mau sampai jam berapa nunggu gorengan di sini?" "Ya enggak tahu, Pak. Ini sehabisnya yang udah digoreng aja. Mudah-mudahan ada rezekinya, ada yang beli." "Ya udah, Bapak cuma pesan satu. Jangan terlalu larut malam pulangnya. Kamu tahu sendiri kan, di sini sepi kalau udah malam. Udah ndak ada kemungkinan lagi gorengan kamu ada yang beli." "Iya, Bapak mau kemana?" tanya Jaka. "Nah, Bapak baru habis ngantar penumpang. Mau duduk sebentar di sini. Ya kalau kisaran 15 menit ndak ada yang lewat mau naik ojek Bapak mau muter lagi. Keliling-keliling lah cari penumpang sebelum pulang. Kamu jangan pulang malam-malam nanti. Kalau memang Bapak lewat sini, kamu masih di sini, kamu Bapak anterin pulang nanti ya," kata si Pak Is. "Ya udah Pak, terima kasih." Nah, tidak lama kemudian ada seorang wanita menghampiri Pak Is. Wanita itu pun diantarlah sama si Pak Is. Nah, masuk di jam 11 malam. Pak Is ini tidak pulang juga ke pangkalan, yang mana di dalam hati Jaka berharap sekali. Apa yang diucapkan Pak Is tadi, ini ya memang bisa terjadilah. Malam itu Pak Is mengantarkan Jaka pulang karena waktu sudah lumayan larut, jam 11 malam. Jaka ngebayangin ya, jalan yang akan dilaluinya ini pasti semakin sepi, semakin gelap, ya pasti
lebih mencekam lah pikiran Jaka. Yaudahlah, jam 11 udah lewat, Pak Is tak kunjung datang. Jaka pun membereskan dagangan gorengannya. Walaupun masih tersisa di etalase gerobaknya sekitar 30 gorengan lah yang sudah digoreng. Ini ndak ada yang beli, ya terpaksa dibungkus Jaka untuk dibawa pulang. Sedangkan yang belum digoreng ini masih banyak. Pokoknya hari keempat ini sepi sekali. Dan Jaka pun siap-siap untuk pulang. Di jam 11 malam lewat, Jaka mendorong gerobaknya seorang diri. Di malam itu seakan-akan yang lewat di jalan itu, di jalan gelap menuju ke base campnya rumah Pak Sabto, ini seakan-akan cuma Jaka seorang diri lah yang lewat berjalan kaki di jalan tersebut. Bayangkan, suasana gelap di pinggiran kota ini cukup mencekam. Langkah kaki Jaka makin jauh melangkah, semakin berat rasanya untuk maju ke depan. Gerobak yang didorong Jaka ini seakan-akan tiba-tiba berat. Tiba-tiba kayak ya susah lah didorong. Jaka pun di sini berhenti. Jaka berpikir mungkin bannya kali kurang angin. Dicek sama Jaka, sisi sebelah kiri, sisi sebelah kanan, ban kedua-duanya ini masih dalam keadaan kondisi baik. Anginnya masih full, ndak kempes. Jadi apa yang menyebabkan gerobakku ini berat? Jaka di sini melihat nggak ada yang ngeganjel, nggak ada kendala lah ya yang menyebabkan gerobaknya itu berat. Didorong lagi sama si Jaka, kok masih terasa berat? Sedangkan perjalanan ini masih cukup jauh. Waktu sudah mendekati jam 12 malam. Rasa panik di sini mulai timbul. Mau tidak mau, gerobak yang terasa berat itu pun didorong paksa oleh Jaka sampai-sampai di mana? Ketika Jaka sampai di base camp di tempatnya si Pak Sabto, di sini dia ngos-ngosan. Keringat di malam hari ini bercucuran. Bahkan baju yang dikenakan Jaka ini basah oleh keringat. Tapi syukur alhamdulillah Jaka dapat mendorong gerobak itu sampai ke base camp ke tempatnya si Pak Sabto. Masuklah Jaka melewati gerbang besar untuk menuju ke bagian belakang rumah Pak Sabto, tempat Jaka menaruh gerobak. Setibanya di sana, 9 gerobak ini sudah tersusun rapi. Ternyata teman-teman yang lain udah pulang duluan, cuman Jaka yang pulang terakhir. Suasana sepi terasa di belakang rumah Pak Sabto karena 2 kamar yang diisi 2 orang ini sudah mati lampu, berarti mereka sudah tidur, sudah kecapean. Jaka pun tidak mau terlalu berisik. Di sini dia pelan-pelan melangkahkan kakinya mendorong gerobak. Masuklah gerobak Jaka ke tempat biasa parkir di urutan nomor 4. Perlahan Jaka menurunkan pekakas biar tidak berisik. Pekakas itu dibawa ke belakang. Belum Jaka menurunkan pekakas-pekakas yang ada di gerobaknya, Jaka sempat mendengar ada suara yang menyeru Jaka dengan seruan, "Hei, hei." Jelas sekali. Suara itu terdengar jelas. Sontak Jaka melihat ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Menoleh ke kiri ke kanan, tidak ada siapa-siapa juga. Lantas siapa yang menyeru Jaka? Seketika, sekujur tubuh Jaka di sini merasa dingin. Bulu romanya di sini berdiri, rasa takut pun di sini mulai menghampiri Jaka. Tapi batinnya di sini masih kuat, mencoba untuk menguatkan diri agar dapat menyelesaikan pekerjaannya pada malam itu. Karena pekakas ini harus dikeluarkan semua, dicuci bersih, ditaruh di dapur, dan setelah itu gerobak harus dibersihkan. Kalau enggak, pasti pagi besok akan terjadi hal-hal aneh lagi. Jaka tidak mau ditegur sama Bang Imam lagi. Lantas Jaka di sini selesai ngantar pekakas, dicuci bersih. Kembali Jaka menghampiri gerobaknya dengan membawa ember yang berisi air. Kaca dilap bersih, bagian dalam gerobak dilap bersih semua. Setelah selesai, Jaka kembali ke bagian dapur untuk meletakkan ember. Baru 2 langkah kaki Jaka meninggalkan gerobak yang terparkir di urutan nomor 4. Jaka kembali mendengar suara yang menyerunya. "Hei, hei." Suara itu berasal dari balik gerobak. Tapi Jaka tidak berani untuk melihat siapa yang manggil "he" dari balik gerobak. Karena Jaka yakin itu bukan seruan yang berasal dari seorang manusia. Jaka yakin itu adalah seruan dari makhluk gaib yang mencoba menjahili Jaka.
Teruslah Jaka melangkah menuju ke dapur. Setelah ember diletakkan, Jaka berlari dari dapur, berlari ke kamarnya, buka pintu kamar, masuk. Langsung Jaka di sini berucap alhamdulillah. Kenapa Jaka lari dari dapur menuju ke kamar? Karena suara yang menyerunya he he yang didengar Jaka berasal dari balik gerobak. Itu seakan-akan mengikuti Jaka, mengikuti sampai ke dapur. Dan ketika Jaka di dapur meletakkan ember, sosok itu seakan-akan mulai mewujud. Jaka melihat seperti asap. Mulai dari bawah, sedikit, itu mulai ke atas, mulai besar, mulai berwujud. Jaka di sini ketakutan. Dia berlari masuk ke kamar, setibanya di kamar. Alhamdulillah ya Allah. Untung aku nggak ngelihat. Sosok apa yang mau mewujud tadi? Jaka sangat ketakutan sekali. Malam itu, Jaka ndak mandi lagi. Badan yang keringetan, habis dorong gerobak. Seharian jualan gorengan, kena cipratan minyak. Ini ndak dirasakan lagi sama si Jaka. Dia ndak punya keberanian di malam itu untuk ke kamar mandi. Dia takut sekali. Nah, jadi sebelum tidur, Jaka di sini berdoalah, minta perlindungan. Ya Allah Tuhanku, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini adalah sosok yang menjahiliku selama ini? Apa salah aku ya Allah? Sampai-sampai sosok yang ada di sini kayak ndak seneng aja. Aku tinggal di sini mencari rezeki yang halal. Aku di sini cuma numpang, Jaka bilang. Numpang nyari rezeki. Aku ndak ganggu kalian. Itu yang dibatinkan sama Jaka sebelum dia tidur. Jaka pun tertidur pada malam itu. Karena ya, badannya capek sekali. Dorong gerobak yang tiba-tiba menjadi berat itu perlu tenaga ekstra. Jaka tertidur dengan lelap sampai di mana pagi. Pagi datang menjemput. Jaka terbangun sekitar jam 6:30 pagi. Bergegaslah ke kamar mandi. Setelah itu seperti biasa, Jaka ke bagian dapur, ternyata teman-temannya sudah ada di sana semua. Istri Pak Sabto pun ternyata sudah pulang dari pasar. Langsunglah Jaka membantu apa yang patut dibantu. Setelah Jaka menyetorkan uang setoran ke Pak Sabto dan setelah itu Jaka bantu-bantu lagi. Nah, di hari itu Jaka mencoba untuk menceritakan kepada imam yang duduk di samping Jaka, menceritakan kalau tadi malam aku melihat di dapur tuh di pojokan sana, Bang. Aku melihat kayak ada asap dari bawah mulai kecil, besar, itu kayak mau ngewujud, Bang. Aku takut, aku berlari masuk ke kamar. Nah, Jaka yang menceritakan itu, imam ini sama sekali tidak menggubris. Seakan-akan tidak dengar apa yang diceritakan Jaka. Jaka pun di sini dongkol. Apalah salah aku di sini? Kok orang ini pada nyuekin aku ketika aku mau cerita tentang sesuatu yang aneh? Kayak tidak percayalah dengan apa yang diceritakan oleh Jaka. Jaka pun agak sedikit merasa kecewa. Jaka lebih memilih diam. Selesailah pekerjaan di hari itu. Masuk di jam 11 siang. Jaka sudah siap. Gerobaknya sudah dikeluarkan. Jaka melangkah menuju ke tempat berjualan. Hari itu seperti di hari Sabtu, sepi sekali, tapi Jaka sudah mendapatkan saran dari Pak Sabto kalau kamu goreng jangan banyak-banyak. Lihat dulu secukupnya saja. Jadi hari itu tidak terlalu banyak gorengan yang akan dibawa pulang sama si Jaka yang bakal mubazir. Nah, masuklah di jam 9 malam. Suasana sudah semakin sepi. Pak Is datanglah dengan sepeda motornya menghampiri gerobak Jaka dan bertanya sama si Jaka, "Kamu udah mau tutup? Kalau kamu udah mau tutup, beres-beres lah. Biar bapak bisa antar kamu pulang. Kamu beres-beres sekarang, bapak mau muter dulu cari penumpang. Nanti bapak kesini lagi," kata si Pak Is. Nah, Jaka pun seneng lah ya dengar Pak Is mau nganterin Jaka pada malam itu. Bereslah si Jaka ini. Dia bersih-bersih, disapuin lapaknya itu. Jaka sudah siap nih. Sudah siap untuk pulang, tapi Pak Is tidak datang-datang. Kemana lah si Pak Is ini? Dan Jaka pun akhirnya memutuskan untuk pulang berjalan kaki. Kembali, Jaka mendorong gerobak di jam 10 malam. Di malam itu, di jam 10 malam, suasana sudah sangat sepi sekali. Suasana agak sedikit berbeda dirasakan Jaka. Sepinya malam-malam biasa yang dilalui Jaka dengan malam ini itu dicampur dengan hawa dingin yang selalu terasa kayak bertiup ya, atau ada yang niupin lah di bagian tengkuk belakang Jaka. Semriwing rasanya. Jadi telinga Jaka ini dingin sekali, membuat Jaka agak merasa ngeri.
Ada rasa takut yang timbul di dalam hati. Ditambah lagi di pertengahan jalan, gerobak yang didorong Jaka lagi-lagi mandet. Gerobak yang didorong Jaka lagi-lagi terasa berat, seakan-akan tidak bisa didorong maju, seakan-akan ada yang menahannya. Jaka pun menghentikan langkahnya. Jaka ngecek ban sebelah kiri sebelah kanan aman. Apa yang bikin gerobak ini kok tiba-tiba berat? Jaka lamalah berpikir, memperhatikan gerobak itu. Lantas Jaka pergi ke bagian depan. Berdirilah Jaka ini di gerobak bagian depan sambil bertolak pinggang. Melihat ke bagian atas gerobak, ini nggak ada apa-apa. Melihat ke bagian bawah gerobak, ini nggak ada apa-apa. Melihat ke samping, ke kiri ke kanan, ini nggak ada apa-apa juga. Apalah yang menyebabkan gerobakku ini berat? Nah, ketika Jaka tengah ngelamun memperhatikan gerobaknya itu, kenapa? Tiba-tiba dari belakang Jaka terdengar suara klakson motor. Tin tin tin, Jaka! Jaka menoleh, ternyata itu Pak Is. Pak Is lewat dengan membawa seorang penumpang. Pak Is menyapa Jaka dengan melambaikan tangan, mengangkat tangannya sebelah dan menatap Jaka. Tapi tatapan si Pak Is ini bukan seperti tatapan orang yang ingin melambai. Tatapannya itu kaget melihat ke arah Jaka dan motor itu terus melaju ke arah depan, tapi pandangan Pak Is ini tetap menoleh ke arah Jaka. Seakan-akan leher Pak Is itu terus melihat ke arah Jaka, seakan-akan Pak Is ini melihat sesuatu yang mengejutkan. Tapi Jaka tidak tahu apa yang membuat Pak Is menoleh seperti itu. Jaka kembali memperhatikan gerobaknya. Nggak ada yang aneh kok. Kembalilah. Jaka mendorong gerobak dan Jaka tahu berarti Pak Is tidak muncul-muncul. Itu sudah terjawab karena Jaka sudah melihat sendiri Pak Is ini dapat penumpang dan Jaka mengucapkan syukur, alhamdulillah lah Pak Is dapat penumpang, aku pulang jalan kaki aja ndak apa-apa. Terus gerobak berat itu didorong sama si Jaka. Sembari Jaka mendorong gerobak yang berat, dia terus menatap ke depan. Dia melihat di bagian depan gerobaknya, tepat di bagian atap bagian depan, itu seperti ada kain putih yang terjuntai. Ditiup angin itu ke kiri, ditiup angin itu terjuntai ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Itu jelas sekali kain putih. Itu kain apa ya? Perasaan lap yang dibawa Jaka itu semuanya udah ditaruh di gerobak. Nggak mungkin pula ada lap yang ketinggalan. Lagi-lagi di gerobaknya dihentikan, Jaka ke depan, dilihat di depan itu nggak ada kain putih. Apa yang dilihat Jaka ketika mendorong gerobak itu sama sekali nggak ada. Mungkin aku salah lihat, Jaka bilang. Balik lagi Jaka dorong gerobak. Ketika mendorong gerobak lagi-lagi kain putih itu terjuntai dan terlihat oleh Jaka. Di dalam batinnya, Jaka tahu kalau ini ada kaitannya dengan sesuatu. Tapi pikiran itu dibuang jauh-jauh sama Jaka pada saat itu. Karena perjalanan Jaka ini masih jauh. Nggak mau dia berpikir aneh-aneh, gerobak itu terus didorong. Dan alhamdulillah sampailah Jaka ke base camp, ke tempat Pak Sabto. Kurang lebih sekitar jam 10 malam. Jadi yang markir gerobak itu cuma ada beberapa. Sebagian masih belum pulang. Jaka langsunglah mendorong gerobak masuk ke barisan nomor 4. Dan Jaka langsung mengosongkan bagian gerobak. Pekakas-pekakas dalam gerobak ini diturunin sama si Jaka. Jadi pekakas yang ada dalam gerobak ini berbagai macam. Yang berat-berat itu adalah kuali gorengan, saringan minyak, dan sisanya itu adalah box gorengan. Box bahan gorengan kayak bakwan, tahu, tempe, pisang segala macam. Itu kan ada box masing-masing. Nah, jadi yang berat-berat dulu dikeluarin sama Jaka. Sedangkan box yang berisi pisang, tempe, tahu, dan lain-lain itu disusun di atas gerobak. Di atas gerobak bagian dalam. Jadi gerobak itu dikosongkan, jadi enak tinggal dikunci. Karena gerobak itu tidak bakal dibuka lagi kalau semua barang-barang itu udah keluar. Jaka membawa lah yang berat-berat dulu nih, yang mau dicuci dulu. Jadi wajan dibawa, spatula dibawa, ditenteng lah sama si Jaka. Dan dipastikan sama Jaka kalau box-box yang berisi tempe, pisang, dan lain-lain itu ditaruh Jaka di gerobak bagian dalam, di atas gerobak bagian dalam. Jadi pergilah Jaka ke dapur, taruhlah wajan, dicuci, digantung, spatula, semua udah bersih. Kembali Jaka ke gerobak
mau membawa box-box itu masuk ke dalam, mau ditaruh ke dalam freezer yang sudah disediakan di bagian dapur. Tapi sesampainya Jaka di sana, beberapa box yang disusun Jaka di atas, ini tiba-tiba ada di bawah. Loh, kok ini ada di bawah? Perasaan tadi semuanya di atas deh. Siapa yang naruh di bawah? Udahlah, yang di bawah diambil sama si Jaka, dibawalah menuju ke freezer, ditaruh di freezer. Sisanya ada sekitar 3 box lagi itu masih di atas. Tapi ketika Jaka sampai ke gerobak, 3 box yang dapat dipastikan kalau sebelum Jaka pergi itu ada di atas, 3 box itu sekarang sudah ada di bawah lagi. Dan di situ Jaka dapat memastikan ini ada yang tidak beres nih. Tidak mungkin aku salah lihat, tidak mungkin aku salah perasaan sampai 2 kali. Kejadian ini bukan kejadian yang biasa. Box yang di bawah itu segera dibawa Jaka masuk ke dalam freezer. Jaka pun langsung masuk ke kamar. Yang mana seharusnya Jaka ini tidak masuk ke kamar dia. Seharusnya Jaka kan bersihin gerobak dulu. Tapi Jaka tidak berani. Karena Jaka udah sadar kalau di gerobak itu ada penunggunya. Di gerobak itu ada sosok yang menjahili Jaka. Lantas Jaka langsung masuk ke dalam kamarnya. Jaka cuma duduk sambil menghadap jendela kamar, memperhatikan gerobaknya. Ada yang aneh nggak bakal terjadi kalau gerobak itu nggak kucuci pada malam ini? Jaka memiliki keyakinan kalau apa yang selalu diingatkan oleh Bang Imam ini ada kaitannya dengan apa yang kualami selama ini. Dan di malam itu Jaka mencoba untuk menantang, Jaka mencoba untuk membuktikan langsung kalau gerobak tidak kucuci pada malam ini, apa yang akan terjadi. Kita lihat, tak tungguin apa yang akan terjadi. Apapun yang terlihat, aku udah takut. Aku udah pasrah, Jaka bilang. Nah, jadi ya malam itu lampu kamar Jaka ini dimatikan. Dia tidak tidur. Dia teruslah ngintip ke arah gerobak. Ya. Satu persatu gerobak yang belum pulang, ini udah pulang. Nah, mendekati lewat dari jam 12 malam, mendekati jam 12:30 dini hari. Jaka belum melihat ada satu apapun yang terlihat di gerobak nomor 4. Jaka mulai merasa capek, Jaka mulai merasa ngantuk. Jaka mulai, kayaknya apa yang kulakukan ini kayak bodoh jadinya gitu ya. Ingin membuktikan sesuatu yang mustahil terjadi. Lantas, Jaka memutuskan, udahlah. Kalau memang akan ada yang terjadi sesuatu, ya besok pasti tahu. Pasti heboh. Jaka langsung menuju ke kasurnya, mencoba untuk tidur. Baru Jaka ini mau memejamkan mata, Jaka mendengar seperti suara seseorang yang memukul atap gerobaknya. Terdengar cempreng sekali suara seng atap itu dipukul. Pang, pang, pang. Berkali-kali suara itu terdengar, membuat Jaka di sini kembali terbangun dan segera mengejar ke arah jendela untuk mengintip apa yang sebenarnya terjadi. Dan yang dilihat Jaka adalah ada sesosok pocong yang tengah melompat-lompat di atas gerobak nomor 4. Nyata sekali. Sosok itu melompat-lompat seakan-akan sosok itu marah, tapi tidak tahu marah dengan siapa. Suara itu terdengar nyaring sekali, tapi yang anehnya 4 orang yang tidur di kamar 1, 2 orang tidur di kamar 2, 2 orang. Ini tidak ada yang sadar, tidak ada yang terjaga, tidak ada yang merasa terganggu mendengar suara tersebut. Sama sekali tidak ada reaksi dari kamar-kamar sebelah. Jaka di sini mulai ketakutan. Jaka di sini mulai panik. Salah berarti. Aku nantang. Ternyata memang ada. Sosok itu ternyata memang ada. Sosok yang selama ini dibayangkan Jaka, pocong itu memang ada di sana, tapi Jaka itu tidak berani mewujudkan atau mengiyakan kalau gangguan yang dialami Jaka ini adalah gangguan dari sosok pocong. Ternyata malam itu memang dinyatakan, sosok pocong itu menyatakan diri karena Jaka yang menantang. Karena sudah mengetahui apa yang terjadi. Di jam 12:30 dini hari, Jaka mencoba untuk tidur. Telinganya itu ditutup. Masih terdengar suara itu. Jaka tengkurap dia.
sambil nutup kupingnya. Suara itu tiba-tiba hilang. Tapi ada suara yang aneh lagi terdengar oleh Jaka dan suara itu semakin dekat. Seakan-akan ada di samping Jaka, seperti suara telapak kaki yang melompat-lompat di atas lantai. Pek, pek, pek. Suara itu seakan-akan berada di samping Jaka. Saking kan Jaka ini takut, Jaka pun bernapasnya sesekali. Karena dia dalam keadaan tengkurap seperti ini otomatis oksigen yang dihirup Jaka kan ini sedikit. Sampai-sampai Jaka ini mau pingsan. Saking kan Jaka takut dan akhirnya Jaka dapat tertidur. Nggak tahu dia tertidur di jam berapa. Nah, di pagi harinya ini nggak ada yang ngomel sama Jaka. Ini nggak ada yang menegur Jaka. Tapi tatapan keempat orang teman Jaka yang tidur di kamar 1 dan di kamar 2. Ini tatapannya sangat sinis sekali menatap ke arah Jaka. Mereka seakan-akan tahu apa yang dilakukan Jaka. Tadi malam Jaka tidak beres-beres. Jaka sengaja meninggalkan gerobaknya, tapi mereka ini tidak mau menegur secara langsung, termasuk Bang Imam. Bang Imam cuma diam. Jaka pun dibuat seperti itu, ya Jaka lebih milih untuk diam. Ya terserahlah, kalian mau berpikir apa. Yang jelas, aku tadi malam ketakutan, tidak berani untuk beres-beres. Kalian juga tidak merasa apa-apa mungkin. Itu yang dipikirkan oleh Jaka. Lantas, hari itu pun ya, berlalu. Pagi itu berlalu, masuk siang seperti biasa rutinitas yang dilakukan Jaka, dia jualan gorengan. Nah, setibanya di lapak gorengan, dia mulai jualan kisaran di jam 4 sore. Tiba-tiba si Pak Is ini datang dengan sepeda motornya menghampiri Jaka. Dengan wajah yang agak sedikit tegang, dengan ya, wajah yang agak sedikit takut ya melihat ke arah Jaka, Pak Is ini berbicara kepada Jaka dengan nada yang terpatah-patah. Sampai-sampai Jaka berkata kepada Pak Is, "Pak, Bapak kenapa? Kok ngomongnya ndak jelas kayak gitu? Kok ngomongnya terpatah-patah kayak gitu? Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada saya?" Jaka bilang, "Ndak apa-apa. Bapak cuma nanya sama kamu. Tadi malam kamu kenapa berhenti di tengah jalan kayak gitu? Apa yang kamu lihatin?" "Oh itu gerobakku biasa Pak. Di tengah jalan macet. Susah ngedorongnya. Ndak tahu kenapa kok bisa berat." Tanya Jaka kepada Pak Is. "Emang kamu nggak ngeliat apa-apa tadi malam? Di sekitaran gerobakmu nggak terlihat apa-apa?" Tanya Pak Is kembali. "Nggak ada Pak. Aku cuma lihat Bapak lewat bawa penumpang." "Iya, Bapak lewat bawa penumpang. Selain itu, di sekitaran gerobakmu ada nggak yang kamu lihat?" "Nggak ada." "Memang apa? Apa yang Bapak lihat?" Tanya Jaka kepada Pak Is. Karena ya, Jaka ini tahu tatapan Pak Is itu ketika lewat ya, malam itu. Ini tatapannya kayak kaget, kayak memperhatikan sesuatu. Nggak mungkin dia ngeliatin Jaka sampai kayak gitu. Jaka kembali bertanya, "Bapak kan yang lihat sesuatu. Apa yang Bapak lihat Pak? Ceritakan kepada saya. Bilang Pak." Nah, Pak Is di sini ragu untuk mengatakan kepada Jaka, tapi Jaka terus memaksa dan akhirnya Pak Is pun buka suara. "Bapak maaf Yoli sebelumnya. Bukan Bapak mau nakut-nakutin kamu, bukan apalah. Bapak takut nanti ya kamu berpikir aneh-aneh, kamu berpikir macam-macam sama Bapak. Ya, maaf sebelumnya. Apa yang Bapak sebutkan ini, itu sesuai dengan apa yang Bapak lihat." "Memangnya apa, Pak?" "Pocong." "Masa kamu tidak ngelihat? Di atap gerobakmu, itu pocong sedang duduk pas berhadapan dengan kamu yang sedang berdiri tolak pinggang melihat ke atas atap gerobak. Masa kamu tidak ngelihat?" Tanya Pak Is. "Sumpah demi Allah, Pak. Nggak ada apa-apa yang kulihat. Tapi ya memang betul, Pak. Ketika aku dorong gerobak itu lagi, aku melihat seperti ada kain putih terjuntai di bagian depan atap. Tapi ku cek lagi ke depan, sama sekali nggak terlihat." "Tuh, betul kan Bapak bilang? Pesan Bapak cuma satu. Kalau bisa, kamu jangan pulang sendirian. Kalau bisa, kamu minta jemput sama temenmu atau sama siapa kek. Kalau Bapak, Bapak tidak berani untuk nganterin kamu nak. Bapak ngelihat yang tadi malam aja. Bapak putuskan. Bapak tidak kelayapan malam-malam lagi. Bapak tidak ngojek malam-malam lagi. Mungkin kalau Bapak gambarkan sosoknya, itu sangat menyeramkan sekali." Nah, mendengar hal itu, Jaka yang mengaitkan semua kejadian yang dialaminya dengan apa yang terjadi pada malam itu yang dilihat langsung sama Pak Is, di sini sadar bahwa
Ini pasti ada kaitannya dengan kerjaannya ini. Jaka yang nggak tahu informasi dan nggak dapat mencari tahu informasi karena teman-teman yang ada di base camp, di tempat Pak Sabto, ini seakan-akan nggak mau terbuka sama si Jaka. Jaka berpikir, ada satu orang nih yang dapat menjawab semua pertanyaan, semua permasalahan ini, yaitu Firman. Masa iya Firman nggak tahu? Pasti Firman tahu. Jadi di jam 8 malam, gorengannya itu masih banyak. Jaka bodoh amat lah, gorengannya diberesin, Jaka langsung pulang. Tapi tidak pulang langsung ke base camp. Jaka mampir ke tempat si Firman mangkal. Di sana, di jam 8 malam. Terlihat Firman tengah berjualan dengan istrinya. Yang mana sebelumnya Jaka ini tidak kenal, tidak tahu, bahkan baru tahu ketika Pak Sabto bilang kalau Firman sudah menikah, tinggal di kosan dengan istrinya. Dan di malam itulah Jaka baru dapat bertatap muka, dapat melihat itu loh, wanita yang dinikahi oleh Firman. Nah, mampirlah Jaka di sana. Gerobaknya ditaruh di pinggir jalan. Langsung duduk, Jaka menghampiri Firman. Firman nanya, "Cepet kamu pulang, Jack?" "Ya, sengaja aku mau cepet pulang." "Emang udah habis gorenganmu?" tanya Firman. "Belum, masih banyak bahkan." "Loh, kok kamu kenapa pulang?" "Ya enggak lah, perasaanku enggak enak. Ada yang aneh di tempatku kerja ini. Kamu tahu enggak? Dari malam pertama aku tidur di tempatnya si Pak Sabto, aku mengalami gangguan. Dan tadi malam, tukang ojek Pak Is yang sering duduk ya nemenin aku jualan. Ketika aku pulang, dia lewat pakai motor. Pak Is melihat di atas gerobakku itu sedang ada pocong duduk dengan wajah yang mengerikan. Kamu tahu enggak? Apa yang ku alami, apa yang ku rasakan? Gerobak yang ku dorong itu terasa sangat berat sekali. Seakan-akan ada yang menghambatnya. Ternyata pocong itulah yang menghambatnya. Belum lagi kejadian-kejadian di tempat Pak Sabto ketika malam hari. Ayolah Man, kasih tahu aku apa yang sebenarnya ada di sana. Belum lagi si Firman ini menceritakan apa yang diingin tahui oleh si Jaka, istri Firman, yang tengah berdiri ya, melayani pembeli gorengan. Ini tiba-tiba saja kepalanya muter ke belakang, melihat ke arah atap gerobaknya si Jaka. Tatapannya itu ndak berkedip-kedip. Tubuhnya mulai gemetar, dengkulnya mulai gemetar, seakan-akan dia melihat sosok yang sangat menakutkan sekali. Firman dan Jaka di sini heran melihat ekspresi wanita itu. Tapi yang berekspresi ketakutan, yang berekspresi seperti melihat sesuatu, itu bukan cuman istrinya Firman saja. Ada sepasang suami istri yang tengah membeli gorengan, yang tengah dilayani oleh istrinya si Firman. Ini juga melihat ke arah gerobaknya si Jaka, ke arah yang dilihat istrinya si Firman. Dan sepasang suami istri ini mengatakan, "Pocong, itu ada pocong di sana." Sepasang suami istri ini pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan istrinya Firman seketika jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri. Jaka panik di sini. Astagfirullahaladzim. Gimana aku mau bawa ini gerobak pulang kalau di atasnya itu ada yang melihat pocong? Firman di sini panik. Apa yang harus dilakukan? Istriku pingsan. Apa yang harus kulakukan, Jaka? Jaka menyarankan di sini, ya sudah, kamu bawa istrimu pulang dulu, biar tempat gorenganmu ini aku yang jaga. Namun sebelum istrinya ini dibawa pulang ke kos-kosannya si Firman, istrinya pun di sini siuman. Istrinya mengatakan, tidak apa-apa Mas, tapi aku tidak mau melihat ke arah gerobak itu. Suruh temanmu pulang, bawa gerobaknya pulang. Aku tidak mau melihat pocong itu. Sambil dia menutup mata, dan Firman meminta kepada Jaka, ya udah Jak, kamu bawalah gerobak itu pulang. Tapi aku takut, Man. Aku tidak mau tidur di situ lagi. Aku takut diganggu. Sosok pocong itu semakin nyata. Itu yang dikatakan Jaka. Firman menyarankan di sini, ya sudah, kamu antar gerobak itu pulang dulu, nanti kamu ke kosanku. Kosanku itu ada lorong di samping rumahnya si Pak Sabto. Ya masuk aja ke lorong itu. Yang paling pojok itu adalah kosanku. Kamu nginep di kosanku malam ini kalau kamu takut. Dan Jaka pun setuju. Jaka di sini, ya, sekuat hati, sekuat tenaga, mencoba untuk mendorong gerobak tersebut dengan sambil membaca doa. Didoronglah gerobak itu terus. Dan alhamdulillah malam itu sampailah Jaka ke tempat Pak Sabto. Di parkiran gerobak ini masih kosong karena ya masih senja sekali. Belum terlalu larut.
Yang lain belum pada pulang. Diparkirlah gerobak itu di barisan nomor 4. Jaka di sini sama sekali tidak ada niatan untuk ngeluarin pekakas-pekakas yang ada di dalam, sama sekali tidak ada niat untuk bersihin gerobak. Jaka di sini bergegas masuk ke kamar, niat hati mau ngambil baju, mandi nanti di tempatnya si Firman aja. Tapi ketika Jaka ada di dalam kamarnya, Jaka yang tengah mengambil baju, Jaka yang berniat untuk meninggalkan gerobak tanpa dibersihkan berhenti. Lagi-lagi di sini, sosok perwujudan pocong itu menyatakan diri di hadapan Jaka. Mohon maaf sahabat, berhubung durasi terlalu panjang, kisah ini akan kita lanjutkan di part 3, akhir riwayat Udin yang gentayangan karena belum ikhlas mati.